materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai efek fotoelektrik. Fisika klasik dan batasannya, berdasarkan persamaan Maxwell, cahaya dianggap sebagai gelombang elektromagnetik kontinum. Kegagalan menjelaskan fisika klasik itu gagal total, di mana radiasi benda hitam. Apa itu fotoelektrik? Fenomena pelepasan elektron disebut dengan fotoelektron dari permukaan logam ketika cahaya dengan frekuensi yang cukup tinggi menyinarinya. Frekuensi ambang sama dengan F0, cahaya di bawah frekuensi tertentu, di mana F lebih kecil dari F0, tidak akan mengeluarkan elektron walaupun intensitasnya sangat besar, di mana energi versus intensitas. Energi fotoelektron hanya bergantung pada frekuensi cahaya, bukan dengan intensitas. Mengapa gelombang gagal? Menurut klasik, energi gelombang seharusnya terkumpul seiring waktu hingga cukup untuk melepaskan elektron, tidak peduli frekuensinya. Jika energi terakumulasi, harus ada waktu tunda atau delay. Padahal eksperimen menunjukkan prosesnya hampir instan, di mana energi harusnya bergantung pada intensitas, tetapi nyatanya hanya frekuensi yang berpengaruh pada energi elektron. Solusi kuantum cahaya. Dari teori Planck 1900, Einstein mengusulkan bahwa cahaya tidak hanya dipancarkan, tetapi juga merambat dan diserap dalam paket energi diskrit yang ia sebut kuanta. Energi foton, setiap foton membawa energi spesifik yang bergantung pada frekuensinya, di mana E sama dengan H kali F, di mana E itu energi foton dan H konstanta Planck, F frekuensi cahaya. Kuantifikasi efek fotoelektronik. Energi foton yang diserap digunakan untuk yang pertama, melepaskan elektron dari logam. Kedua, memberikan energi kinetik maksimum pada elektron. Jika F lebih kecil dari F0, tidak ada elektron yang lepas. Intensitasnya lebih tinggi hanya berarti lebih banyak foton, bukan berarti foton yang lebih banyak energi, sehingga menghasilkan lebih banyak elektron tetapi tidak lebih energi. Verifikasi eksperimental. Robert Millikan awalnya skeptis melakukan serangkaian eksperimen yang sangat teliti untuk membantah teori Einstein. Hasilnya justru membuktikan bahwa hubungan antara frekuensi dan energi kinetik maksimum adalah linear sempurna, sesuai dengan persamaan Einstein. Ironisnya, upaya untuk membantah jurus memvalidasi signifikan eksperimen Millikan memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa cahaya berperilaku seperti partikel atau foton. Oke, lanjut materi yang kedua, yaitu model osilator harmonik dan panas spesifik. Yang pertama, model osilator harmonik. Einstein menggambarkan getaran atom dalam zat padat sebagai osilator harmonik independen dengan energi kuantum diskrit atau terkuantisasi, yang dapat dirumuskan En sama dengan H bar kali omega dalam kurung N tambah 1/2, di mana N adalah bilangan bulat non-negatif, H bar sama dengan konstanta Planck terreduksi, dan omega adalah frekuensi sudut osilasi. Yang kedua, panas spesifik Einstein. Di sini saya telah merangkumnya dalam 4 poin. Yang pertama, Einstein mengasumsikan bahwa setiap atom berkontribusi 3 osilator harmonik independen, yaitu X, Y, dan Z. Yang kedua, pada suhu rendah, panas spesifik mendekati 0. Yang ketiga, rumus untuk energi rata-rata yaitu E sama dengan H bar kali omega per E berpangkat H bar kali omega per KT kurang 1 tambah 1/2 H bar kali omega, menghasilkan CV sama dengan 3 NKB dalam kurung theta E per T per theta E per T berpangkat 2 dikali E theta E per T, di mana theta E sama dengan H bar
kali omega per Kb. Ini adalah suhu dalam Einstein. Pada suhu tinggi, T jauh lebih kecil dari theta E, sehingga CV menunjukkan 0 secara eksponensial sesuai dengan data eksperimental yang gagal dijelaskan pada model klasik. Kemudian ada pun poin keempat, yaitu kekurangan teori ini. Teori ini kekurangannya terletak pada asumsi frekuensi osilator yang seragam dan tidak realistis. Mengapa demikian? Karena getaran kisi aktual memiliki spektrum frekuensi yang beragam. Nah, ini menyebabkan ketidakakuratan pada suhu menengah yang kemudian diperbaiki oleh Debye di penelitian selanjutnya. Oke, anak-anak, kita sudah sampai pada materi prinsip adiabatik dan invarian kuantum. Ada yang masih ingat tentang prinsip adiabatik? Iya, betul sekali. Prinsip adiabatik adalah proses di mana tidak terjadi perpindahan panas atau massa antara sistem dengan lingkungan. Umumnya hal ini terjadi pada sistem terisolasi termal. Berdasarkan hukum pertama termodinamika, perubahan energi dalam suatu sistem atau delta U sama dengan panas yang ditambahkan atau Q dikurang dengan kerja yang dilakukan oleh sistem atau W. Ketika nilai Q sama dengan 0, maka rumusnya akan berubah menjadi delta U sama dengan minus W. Artinya perubahan energi dalam sistem sepenuhnya disebabkan oleh kerja yang dilakukan. Kemudian evolusi adiabatik dalam mekanika kuantum. Yang pertama ada perubahan Hamiltonian lambat, kemudian yang kedua kekekalan bilangan kuantum, yang ketiga teorema adiabatik. Kemudian invarian adiabatik. Invarian adiabatik adalah sifat suatu sistem fisika yang tetap konstan atau hampir konstan ketika perubahan terjadi secara sangat lambat. Inilah yang dinamakan adiabatik. Kemudian adapun contohnya yaitu ada entropi suatu gas, yang kedua variabel aksi atau yang kita sebut dengan gerak periodik. Kemudian kuantum invarian terdiri atas konsep invarian kuantum, yang kedua invarian dinamis, yang ketiga invarian topologis, kemudian peran dalam klasifikasi. Adapun contoh soal yang pertama, jika sebuah gas ideal monoatomik atau 1 mol mengalami pemampatan adiabatik sehingga suhunya naik dari 300 Kelvin menjadi 600 Kelvin, hitung perubahan energi dalam delta U sistem dengan diketahui CV sama dengan 3/M2R dan R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, ini penyelesaiannya. Delta U sama dengan N kali CV delta T. Karena Q sama dengan 0, maka W sama dengan minus delta U. Berarti hasilnya kita ubah jadi minus 3,741 Joule. Kerja dilakukan pada sistem. Dari keempat, yaitu tentang energi titik nol dan kritik mekanika kuantum. Konsep energi titik nol. Energi titik nol muncul dalam konteks mekanika kuantum awal sebagai energi minimum yang dimiliki sistem kuantum bahkan pada suhu nol absolut. Pertama kali diperkenalkan oleh Einstein dan Stern pada tahun 1913 sebagai koreksi pada rumus radiasi benda hitam. Konsep ini menentang fisika klasik karena menyeratkan fluktuasi nol tak bisa dihilangkan terkait prinsip ketidakpastian Heisenberg yang muncul kemudian dan menjadi salah satu inkonsistensi dalam teori kuantum lama tahun 1913 sampai 1920-an. Selanjutnya, model atom Bohr dan energi titik nol tahun 1913. Pada tahun 1913, Einstein dan Stern memperkenalkan energi titik nol 1/2 HV untuk osilator harmonik dalam radiasi benda hitam. Menambahkan istilah minimum pada suhu nol absolut untuk menjelaskan sisa panas spesifik. Bohr mengintegrasikannya ke model atomnya, di mana orbit terendah N sama dengan 1
punya energi negatif, tapi menyiratkan getaran nol tak hilang. Menentang prediksi klasik, energi nol pada kesetimbangan. Selanjutnya, kritik terhadap mekanika kuantum awal, tahun 1913 sampai 1920-an. Mekanika kuantum awal atau teori kuantum lama 1913 sampai 1920-an, terutama model atom Bohr dan pengembangannya oleh Sommerfeld, menuai kritik karena mencampur ad hoc prinsip kuantum dengan mekanika klasik tanpa dasar koheren. Kritik ini datang dari fisikawan seperti Lorentz, Ehres, Rutherford, dan Einstein yang menyoroti inkonsistensi logis, kegagalan empiris, dan pelanggaran hukum klasik. Model Bohr mengasumsikan elektron stabil di orbit tanpa radiasi, bertentangan dengan elektrodinamika klasik yang memprediksi elektron akselerasi akan runtuh ke inti. Ehres menyebut transisi kuantum monstrus karena tak ada mekanisme jelas, sementara Lorentz menganggapnya memicu kepuasaan fisika. Selanjutnya, perkembangan kritik dan transisi. Perkembangan kritik terhadap mekanika kuantum awal atau teori kuantum lama tahun 1913 sampai 1920-an mendorong transisi ke mekanika kuantum modern pada tahun 1925 sampai 1926 melalui akumulasi inkonsistensitas konseptual, empiris, dan logis dari model Bohr, Sommerfeld, kritik intensif dari Lorentz, Ehres, Rutherford, dan Einstein menekankan kegagalan hybrid kuantum klasik memicu inovasi seperti hipotesis gelombang de Broglie tahun 1924. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.